Salam sejahtera, selamat malam. Kami dari kelompok 1, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan. Adapun kelompok 1, saya sendiri, Herman. Kemudian rekan saya ada Nanda Aprianto. Dan yang terakhir, M. Fajar Fahrezi. Hari ini kami akan mempresentasikan lewat video yang di-share ke YouTube tentang laporan tugas akhir Design of Experiment meningkatkan mutu produk plastik dengan metode Taguchi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pokok pembahasan kita. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pendahuluan, kemudian abstrak metode Taguchi, hasil dari pembahasan, kemudian analisis data dari jurnal menggunakan Minitab, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, yang pertama pendahuluan pada produk plastik adalah dengan perancangan kualitas pada proses injection molding. Sebab proses pencetakan plastik tidak akan bisa diubah atau diperbaiki setelah proses pencetakan selesai. Perencanaan kualitas pada produk plastik harus dilakukan pada awal proses dengan cara mengatur faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pencetakan plastik agar menghasilkan produk yang bermutu. Proses tersebut lebih dikenal dengan proses desain produk. Adapun salah satu metode perbaikan mutu pada tahap desain adalah robust design yang diperkenalkan oleh Genesi Taguchi. Fox pada tahun 1985 berpendapat metode Taguchi mempunyai keunggulan yang sangat efisien, sederhana, mudah dianalisis, dan membutuhkan sedikit running dalam melakukan eksperimen. Dalam metodenya, Taguchi membagikan faktor yang mempengaruhi mutu menjadi dua bagian, yaitu faktor terkontrol dan tidak terkontrol, atau sering kita dengar dengan noise factor pada konsumen. Oke. Kemudian abstrak dari metode ini. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu produk plastik dengan metode desain eksperimen Taguchi yang mengkombinasikan komposisi material biji plastik murni dan plastik daur ulang. Jadi yang kita gunakan itu biji plastik murni, kemudian plastik daur ulang yang tidak dipakai lagi, tapi kita bisa gunakan menjadi produk plastik yang bermutu, atau jenis PP atau polipropilena dengan tekanan dan temperatur tertentu agar menghasilkan kekuatan tarik yang lebih baik. Dari hasil eksperimen diperoleh kombinasi komposisi material 30% plastik daur ulang, jadi digunakan 30% plastik daur ulang dengan tekanan 6,5 atm atmosfer dan temperatur 180 derajat Celcius. Dengan komposisi tersebut diperoleh rata-rata kekuatan tarik sebesar 991,667 Newton dan rasio signal to noise sekitar 59,9255. Secara statistik, kombinasi tersebut berpengaruh secara signifikan dengan alfa sebesar 0,05 melalui eksperimen metode Taguchi. Oke, kita masuk ke metode Taguchi-nya. Pada penelitian dengan metode Taguchi ini, langkah-langkah yang dibagi menjadi 3 fase utama yang meliputi keseluruhan pendekatan eksperimen. 3 fase tersebut adalah fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase analisis. Oke, kita lanjut ke hasil pembahasan kita. Kita bisa lihat tabel desain uji spesimen tipe IA dan B. Pada tabel 1, material eksperimen merupakan komposisi plastik daur ulang dan biji plastik murni untuk jenis yang sama, yaitu PP atau polipropilin, material sebesar 30%. Artinya komposisi material spesimen terdiri dari 30% plastik daur ulang dan 70% biji plastik murni. Kita bisa lihat tabel data hasil uji tarik. Di sini kita bisa lihat material daur ulangnya yang 30%, kemudian suhu, kemudian tekanan. Kita bisa lihat hasil dari uji tarik. Penggunaan plastik daur ulang bertujuan untuk memanfaatkan sampah plastik agar tidak terbuang percuma di masyarakat. Sampah plastik tersebut dapat diolah kembali menjadi produk plastik, ya. Kemudian oleh sebab itu ingin dicari komposisi campuran yang ideal. Jadi kita mencari komposisi campuran yang ideal dalam penggunaan biji plastik murni dengan sampah plastik yang tidak dipakai lagi, didaur ulang kembali, diperoleh efisiensi dan penghematan. Temperatur yang digunakan adalah 2 level. Yang pertama adalah 170 derajat Celcius, kemudian yang kedua adalah 180 derajat Celcius.
Menurut Menges 1992, suhu lele PP adalah sekitar 160 derajat Celcius. Jadi untuk proses cetak plastik ini digunakan kedua temperatur di atas. Sedangkan tekanan menggunakan dua level, yaitu 6,5 sama 7,5 atm. Hasil pengolahan data dengan metode Taguchi seperti pada tabel, bisa kita lihat tabelnya, mulai estimasi ANOVA-nya. Oke, dari analisa data dari jurnal menggunakan Minitab, kita bisa lihat melakukan pengujian statistik dan mengetahui efek-efek berpengaruh besar terhadap respon, maka dilanjutkan dengan membuat ANOVA atau dengan kata lain analysis of variance untuk mendapatkan efek faktoran, efek interaksi yang signifikan. Hasil perhitungan ANOVA yang telah dilakukan dapat dilihat pada software Minitab di bawah ini. Bukan di bawah tapi ada di layar. Kita bisa lihat linear model analisisnya, rasionya ABC, estimasi model ke SN rasionya. Kita lihat resida errornya ada. Kemudian untuk linear model analisisnya slope versus ABC, estimasi model slope. Kemudian analysis of variance slope. Kita bisa lihat di monitor. Response table for signal, kita bisa lihat nilainya, levelnya. Kemudian kita bisa lihat main effect melalui Minitab ini, main effect plot dari hasil uji tarik. Kita bisa lihat grafik plot rasionya. Kemudian hasil dari hasil plot uji tarik berdasarkan hasil uji taksiran parameter untuk rasio SN, diketahui bahwa konstanta material 1,0%, interaksi dengan material 1,0% dengan tekanan 0,5 memiliki F value yang cukup signifikan pada A sama dengan 2,5. Ini berarti bahwa faktor material 1,0% sendiri dan interaksinya dengan tekanan 2,5% atm memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik plastik. Hasil ini sama dengan hasil dari tabel ANOVA untuk rasio. Dari hasil respon tampak bahwa urutan faktor mempengaruhi terbesar hingga terkecil terhadap kekuatan tarik plastik material. Pada tabel respon untuk rasio SN, temperatur berada pada urutan 2 diikuti oleh tekanan, sedangkan pada respon untuk rata-rata temperatur dan tekanan berada di tingkat yang sama. Sedangkan pada respon yang untuk rata-rata temperatur dan tekanan berada di tingkat yang sama, sedangkan pada respon untuk standar deviasi. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat buat banyak orang, bahwa kita bisa menggunakan sampah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Jadi jangan dibuang sembarangan. Mari kita pergunakan bahan daur ulang untuk menjadi bahan yang berguna bagi banyak orang. Terima kasih dari kelompok 1. Selamat malam.